Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada semua teman-temanku para peternak Nusantara. Kali ini kita bertemu lagi di channel kesayangan kita bersama, yaitu channel 5 Anak Desa. Bagi teman-teman yang belum subscribe, gak ada salahnya untuk mensubscribe channel ini, karena channel ini memang khusus untuk teman-teman yang mau beternak ayam kampung atau beternak unggas, khususnya bagi para peternak pemula. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, silakan tonton sampai selesai, silakan ditonton sampai mentok pada video akhir, karena siapa tahu di dalam video saya ini ada di awal, di tengah ataupun di akhir beberapa kalimat ataupun penjelasan yang dibutuhkan oleh teman-teman mungkin saja. Dan silahkan untuk di subscribe juga. Oke teman-teman, kali ini kita akan berbicara tentang usaha ternak ayam yang ternyata banyak dilakukan oleh beberapa peternak dan menjadi sumber penghasilan. Beternak ayam itu adalah salah satu usaha dalam meningkatkan pendapatan atau penghasilan baik secara individu maupun kelompok. Tapi pada khususnya semua kegiatan usaha yang kita lakukan yaitu adalah untuk mendapatkan penghasilan dalam bentuk biaya atau dalam bentuk keuangan untuk menambah penghasilan keluarga. Ada beberapa cara yang biasa dilakukan dalam segi peternakan, khususnya peternakan ayam kampung. Itu bisa menjadi salah satu pendapatan yang sangat besar teman-teman. Maka dari itu saya hari ini akan memberikan beberapa review video tentang usaha ternak ayam yang mungkin bisa teman-teman dijadikan inspirasi untuk peternakan ayam teman-teman, baik itu peternak pemula ataupun peternak yang sudah senior. Tapi kalau video saya bermanfaat, tidak ada salahnya untuk diterapkan di peternakan teman-teman masing-masing. Yang pertama, untuk mendapatkan hasil peternakan yang maksimal, yang jelas yang pertama yaitu adalah meningkatkan pengetahuan tentang ayam. Artinya kita harus meningkatkan ilmu bagaimana beternak ayam, bagaimana memelihara ayam. Manusia tanpa ilmu ibaratkan kita berjalan di tengah malam tanpa sinar lampu atau berjalan di tengah kegelapan. Jadi dalam dunia peternakan sama saja teman-teman. Kalau teman-teman hanya melakukan dunia peternakan tapi tidak mempunyai ilmu dalam beternak, tidak mempunyai ilmu dalam dunia budidaya ayam, maka percuma saja kita memelihara ayam yang notabene nanti ujung-ujungnya biasanya teman-teman itu akan kebingungan ketika ayam kita misalkan kena penyakit ataupun susah bertelur ataupun produksi telurnya tidak lagi normal. Maka dari itu teman-teman bisa meningkatkan ilmu pengetahuan tentang ayam itu. Bisa teman-teman searching di Google ataupun bisa teman-teman lihat di YouTube, karena di beberapa media atau media massa sekarang sudah banyak berhamburan ilmu tentang memelihara atau beternak ayam kampung. Dan teman-teman juga bisa dipelajari di semua video channel 5 Anak Desa ini, semuanya khusus peternakan. Selanjutnya yaitu yang kedua, gunakan ternak berkualitas. Biasanya ataupun bagi teman-teman yang masih awal ataupun peternak pemula, kualitas dalam ternak itu tidak menjadi kewajiban. Yang penting teman-teman mempunyai ayam terlebih dahulu, walaupun hanya 1-5 indukan, yang penting dimulai terlebih dahulu untuk beternak. Jadi teman-teman ketika sudah memulai terlebih dahulu untuk beternak, masalah kualitas itu tidak menjadi kewajiban terlebih dahulu teman-teman. Yang penting teman-teman memelihara apa yang ada terlebih dahulu. Baru beberapa bulan, beberapa tahun kemudian, ataupun ketika teman-teman sudah merasa peternakan teman-teman sudah mulai banyak ayamnya, nah di situ kualitas ayam teman-teman bisa sudah mulai
dilihat mana yang ayam yang berkualitas, mana ayam yang tidak berkualitas. Karena ketika indukannya itu sudah berkualitas, maka otomatis anakan dan telurnya pun akan sangat berkualitas untuk dijadikan masa depan peternakan kita. Bisa teman-teman melihat ayam-ayam yang sudah diternak, teman-teman bisa memilih dan memilah ayam-ayam teman-teman yang sudah berkualitas, itu bisa dijadikan indukan. Atau kalau teman-teman tidak mau ribet, teman-teman bisa memilih indukan yang berkualitas atau membeli kepada peternak lain ataupun membeli kepada para penjual ayam yang memang peternak-peternak yang sudah kelasnya itu sudah senior. Maka di situ teman-teman tinggal berkonsultasi untuk mencari bibit ayam yang memang berkualitas. Selanjutnya teman-teman, untuk yang ketiga yaitu sarana yang memadai. Dalam setiap kegiatan, sarana dan prasarana itu menjadi hal yang paling penting dalam setiap kegiatan usaha ataupun peternakan. Nah, di dunia peternakan itu sarana prasarana menjadi salah satu hal yang paling utama dalam dunia peternakan. Ketika kita punya peternakan tapi sarana dan prasarananya tidak mendukung, maka biasanya peternakan kita tidak akan berkembang maksimal. Misalkan kita itu dari pakan, dari obat-obatan, dari vitamin, itu tidak kita manfaatkan, kita tidak bisa memberikan pakan yang bagus dan tidak bisa memberikan vitamin dan minuman yang bagus. Ini merupakan salah satu bentuk prasarana. Tapi kalau teman-teman tidak memperhatikan ini semua, biasanya masa depan peternakan kita tidak akan begitu cerah. Dan salah satu yang paling penting yaitu kandang ayam. Kandang ayam itu tidak harus mewah kalau ayam kampung sistem umbaran. Seperti yang video-video yang lalu saya jelaskan, untuk sistem umbaran yang penting ayam itu ada tempat berteduh dari panas dan musim hujan. Jadi sarana prasarana ini bagi teman-teman harus memang betul-betul diperhatikan. Selanjutnya teman-teman, yang keempat, perawatan ayam sebaik mungkin. Artinya merawat ayam mulai dari DUC sampai remaja hingga sudah siap bertelur, perawatannya ini memang betul-betul butuh perawatan yang ekstra, khususnya pada DUC atau anakan ayam. Anakan ayam yang baru menetas hingga menjadi remaja ini butuh kegiatan perawatan yang masih ekstra, baik dari segi pakan, tempat harus bersih, tempat harus kering, sampai vitamin, dan memberikan pakan yang bisa cepat tumbuh besar. Dan salah satu vitaminnya juga agar ayam itu terhindar dari penyakit dan perubahan cuaca. Maka memang yang paling rentan ini pada DUC teman-teman. Maka perawatan ayam itu sangat mungkin menjadi hal yang utama dalam peternakan kita, baik dari pakan ataupun vitamin yang harus disiapkan oleh teman-teman. Selanjutnya yang kelima, membangun relasi. Nah, relasi ini penting dalam dunia peternakan, karena untuk membangun relasi biar teman-teman kita tambah banyak, biar relasi kita lebih banyak lagi, teman-teman bisa bergabung dengan dunia peternakan entah di WA, di Facebook dan sebagainya. Semakin banyak relasi, maka pangsa pasar untuk menjual hasil kegiatan kita itu semakin berkembang dan semakin gampang untuk membuka penghasilan. Maka relasi ini perlu dibangun dalam setiap kegiatan kita. Maka dari itu tidaklah bosan-bosan teman-teman untuk membangun relasi di sekitar teman-teman, baik secara offline maupun online. Ketika relasi sudah dibangun, yang terakhir promosi tentang kandang kita. Promosi itu penting teman-teman. Dalam setiap kegiatan yang kita punya, kita baik harus mempromosikan. Maka manfaatkanlah relasi yang banyak itu untuk mempromosikan hasil kegiatan dan pekerjaan kita. Biasanya kalau promosi sudah dilakukan, teman-teman di sekitar kita, kalau misalkan ada yang membutuhkan ayam, lewat relasi kita bisa gampang langsung mencari dan tujuannya pasti ke kita. Maka gunanya relasi ini adalah memanfaatkan untuk mempromosikan kegiatan peternakan kita. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.